Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami minta kepada Tuhan, berikan kami pengertian yang daripada Tuhan. Kami berdoa, nyatakan kuasa firman-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu memulihkan, firman-Mu menyembuhkan kami, mengubahkan hidup kami lebih lagi Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, tidak ada bagian kuasa-kuasa lain yang coba mengganggu kami, yang coba menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih, semua keluarga kami diberkati Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara diberkati, amin. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan ya, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup kita ada karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Efesus 2. Efesus 2, sudah dapat? Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 sudah dapat, katakan amin. Sudah dapat, katakan amin. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Kita baca sama-sama aja yuk. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan kita di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita yang melalui hambanya Rasul Paulus bahwa kita memang dulu apa katanya? Kita dahulu sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Itulah makanya kita ini sebenarnya orangnya sudah mati loh. Ya. Kita ini sudah mati karena apa? Karena dosa, karena upah dosa. Kata firman Tuhan apa? Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah dalam Kristus Yesus ialah hidup yang kekal. Itulah sebabnya kita ini sebenarnya sudah mati karena dosa kita. Coba. Ya, dulu yang kita sembah siapa? Coba tadi kesaksian tadi. Ya. Yang diandalkannya siapa? Aduh, Pak Tada itu coba. Jerah mau apalah. Iya.
yang dihandalkannya akhirnya mau jungkir balik nantinya. Benar nggak? Yang diandalkannya, aduh, dupa-dupa, aduh. Itulah hidup kita yang lama. Itu makanya firman Tuhan mengingatkan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini tuh. Coba, kita hidup di dalam jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu berbicara tentang roh-roh jahat, iblis, setan, penguasa-penguasa wilayah, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita ini sudah mati sebenarnya. Itu makanya ya, jangan mau kembali kepada kematian. Seperti yang dibilang Ibu Radus tadi. Amin, saudaraku? Jangan mau kembali lagi. Jangan mau simpan lagi, ya. Amin, saudaraku? Jangan mau lagi. Karena apa? Itulah sebabnya Tuhan itu sudah turun, ya. Sudah turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa ini, supaya kita tidak mati dalam kematian yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau kita binasa. Memang kita sebenarnya sudah mati karena dosa kita. Tuh, karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena kita mengikuti roh-roh penguasa-penguasa udara, kerajaan angkasa itu. Kita mengikuti nasihat-nasihat nenek-nenek tua. Kita mengikuti roh-roh yang disembah-sembah oleh nenek moyang kita dulu. Kita sebenarnya memang orang yang sudah mati. Betul, saudaraku sekalian. Coba. Tetapi itulah firman Tuhan, karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Kita sudah mati loh. Itu makanya hargai kasih karunia Tuhan. Coba kita lihat, ya. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Amin, saudaraku? Kita sudah mati, tetapi Tuhan Yesus yang kaya dengan rahmat-Nya, dipilihnya kita, diangkatnya kita, ditariknya kita untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan karena kasih-Nya. Amin, saudaraku? Karena kasih-Nya, makanya jangan tolak kasih Kristus. Jangan tolak kasih Yesus kepada kita. Karena ketika kita menolaknya, kita akan hancur binasa dalam kematian yang kekal. Tuhan gak mau kita binasa. Amin, saudaraku? Nah, ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa hidup kita ini sebenarnya sudah mati, tetapi Tuhan selamatkan kita, Tuhan bangkitkan kita di dalam Yesus Kristus. Kita harus ingat. Kita harus ingat itu. Kalau kita tidak mengingat bahwa kita ini sebenarnya orang yang sudah mati, ya, tetapi Tuhan hidupkan kembali, kita nanti tidak akan menghargai kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya ayat pertama, kamu memang sudah mati karena dosa-dosamu, karena pelanggaran-pelanggaranmu. Kalau kita tidak mengerti, ya, kita akan memegahkan diri kita. Kita akan menjadi sombong. Aku datang sama Tuhan ya karena aku bertobat ya karena aku sendiri yang mau. Tidak, saudaraku sekalian. Tuhan anugerahkan iman kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya, keselamatan yang daripadanya.
Itu sebabnya Tuhan bilang, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Coba lihat. Kita sudah berdosa bukan karena dosa kita sendiri loh. Dosa orang tua kita turun kepada kita. Coba. Dosa kakek kita turun kepada kita. Dosa datuk-datuk kita turun kepada kita. Karena demikianlah firman Tuhan, aku membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Betul saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita memang sudah mati sebenarnya, tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Amin saudaraku. Amin. Makanya jangan lupakan kasih Tuhan kepada kita. Jangan lupakan. Jangan megahkan diri kita. Jangan bilang itu karena aku. Jangan. Amin saudaraku. Tuhan selamatkan kita karena Dia mengasihi kita. Saudara, memang Tuhan mengasihi dia, tapi tidak semua orang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Itu makanya ketika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan taruhkan iman di hati kita, Tuhan selamatkan kita, itu betul-betul karena Tuhan yang menarik kita. Loh, ini kesaksian saudaraku sekalian, ya. Baru kemarin rasanya, atau 2 hari yang lalu ya, saya dan istri ada di situ, di sekretariat gereja. Ya, ada seseorang datang, mereka bertiga. Tadinya sebenarnya berdua saja. Dia rindu dilayani pribadi, ya. Dan dia rindu dilepaskan, meninggalkan hidupnya yang lama. Ya. Dia rindu meninggalkan hidupnya yang lama. Dia mau dibaptis, mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saya bilang sama dia, betul kamu menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Betul Pak. Ini sungguh-sungguh, kamu jangan main-main. Betul-betul kamu mau menyerahkan hidup kamu sama Tuhan, segenap hidupmu, hidup dan matimu? Iya Pak. Kamu jangan kembali lagi? Iya Pak. Saya beritakan firman Tuhan, kami beritakan Injil Kristus, bahwa Yesuslah keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dia bawa sepupunya, saudara sekalian, tanpa kami janjian. Sepupunya itu mendengar, ya. Kalau sudah dilayani, jangan biarkan hatimu kosong, dirimu kosong. Nanti tujuh roh jahat yang lebih jahat lagi datang kepadamu dan hidupmu akan semakin jahat. Dia dengar semuanya di sepupunya ini, ya. Dia dengar, waduh, mungkin pikirnya begitu. Daripada aku lebih parah lagi, mungkin. Akhirnya saya bilang sama sepupunya ini setelah saya berdoa untuk yang situ. Saya bilang, Bapak sudah dengar Injil, sudah dengar firman Tuhan. Mau nggak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Orang Kristen dia, orang Kristen. Tahu saudara apa jawabnya? Nanti dulu lah Pak, belum dulu. Tuh. Beberapa orang yang sudah kami tantang begitu, belum dulu lah Pak. Mereka mati meninggal dalam dosanya tanpa menerima Tuhan Yesus. Betul ya Pak Untung ya? Nanti dulu, tunggu dulu. Kemarin juga ada yang kami layani, ya. Kami beritakan Injil, kami beritakan firman Tuhan bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengenai baptisan, sampai masuk ke dalam baptisan, tentang baptisan. Arti baptisan, mempunyai pengertian bahwa itu dikuburkan dan dibangkitkan kembali. Ya, sudah mengerti? Sudah. Betul sudah paham? Sudah. Terus, kalau memang kamu nggak mau bertanya lagi tentang baptisan, kalau kamu sudah mengerti, sekarang saya mau tanya, kamu siap mau dibaptis? Nanti dulu Pak. Nanti dulu Pak. Ini baru kemarin. Sabtu, hari Sabtu baru kemarin. Nanti dulu Pak. Bagaimana? Saya maunya kalau saya udah dibaptis itu ya cukup 1 kali saja. Ya memang iyalah. Masa mau 2 kali 3 kali ya dah?
Atau begini Pak, bagaimana kalau saya dibaptisnya nanti umur 40 tahun? Dia umurnya masih 32 atau 33 ya. Saya bilang sama dia, memangnya kamu tahu bahwa kamu hidup sampai 40 tahun, umur 40 tahun? Tuh. Mulai sekarang kamu berdoa di rumahmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah mendengar firman-Mu tentang ini. Berdoa sama Tuhan. Itulah sebabnya, sekali lagi saya mengingatkan, kita diselamatkan Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena derma atau apa namanya itu? Apa namanya kalau orang sebelah bilang? Amal ibadah. Amal ibadah. Bukan. Kita diselamatkan Tuhan karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Amin. Dipilihnya kita untuk menggenapi rencananya. Ayat 10 bilang begini. Sama-sama kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita yang dahulu sudah mati karena dosa kita, tapi kita menjadi ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus. Untuk apa Tuhan selamatkan kita? Bukan untuk begitu-begitu saja, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk kita kerjakan. Makanya saya mau kasih tahu, tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan, tidak ada orang yang dibenarkan Tuhan, tidak ada orang yang diampuni Tuhan hanya untuk begitu-begitu saja, hanya untuk dirinya saja. Tidak ada, enggak. Tuhan selamatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan. Itu makanya kalau Tuhan bilang Dia mempersiapkan pekerjaan yang baik untuk kita lakukan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya ketika kita diselamatkan Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita. Amin, saudara? Amin. Iya loh, Tuhan perlengkapi kita. Tuhan berkati kita untuk menjadi saksinya, untuk membawa jiwa-jiwa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Tuhan berkati dulu. Coba lihat Pak Tada sama Ibu Tada itu, wajahnya berbeda kan dengan yang dulu kan? Oh, haleluya. Ya. Dulu kurus kering, dulu jangan kalian sekarang kayak gini. Pak Tada itu kurus kering sama ibunya, sama nyonyanya. Sekarang wah sudah makmur. Kenapa? Tuhan berkati untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Coba mulai sedikit-sedikit dia mulai bersaksi, mulai terangnya bercahaya. Orang mulai bertanya, kenapa kamu bisa diberkati? Kok kami enggak? Kami jong katanya. Mulai beritakan tentang Yesus, amin? Karena Yesus. Mulai besok kalau ketemu sama dia lagi sama Mak Sisil itu, bilang, karena Yesus. Datanglah kepada Yesus. Bawa dia. Jangan takut-takut. Ajak dulu dia, tapi kau harus tinggalkan hidupmu yang lama. Bilang, kalau kamu mau terima dia, saya akan bawa kamu berdoa sekarang. Bilang, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku dosa. Aku percaya kepadamu. Mulai hari ini aku tidak mau percaya kepada nama yang lain. Aku hanya percaya kepada nama Yesus. Aku mau tinggalkan hidup yang lama. Masuklah ke dalam hatiku. Bilang, ajak dia berdoa seperti itu. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Makanya nanti kita PA. Mulai nanti belajar. Amin. Saya sudah bilang dari dulu rupanya sama kalian. Ambil waktu ke Palangkaraya untuk kita belajar. Untuk itu
Untuk tuayan itu tuayan yang datang itu. Ya. Oh Pak Tada sama Pak Rijal. Itu tuayan. Amin. Kalau bosmu menanya, kenapa kau bisa beruntung? Kenapa kau bisa ada? Kenapa kami tidak? Itu tuayan. Mulai minggu depan kamu akan bilang, karena Yesus Pak. Amin. Elak amin, elak mikir. Amin. Amin. Karena Yesus Pak. Mau bilang apa lagi kita? Dulu kami sama melakukannya seperti Bapak lakukan. Alah, kamu nih jangan gitu loh. Jangan sok-sok alim lah. Oh, enggak. Memang itulah kenyataannya. Amin, saudaraku. Amin. Mulai beritakan tentang Yesus. Amin. Tapi bagaimana caranya Pak Tadang sama Pak Rijal? Saya mau ikut Yesus itu. Oh, hari Minggu jam 4 datang. Atau kalau kalian panggil pun kami dari Palangkaraya siap datang. Bagaimana menurut Anda? Itu tuayan loh. Amin, saudaraku. Makanya persiapkan diri kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Firman Tuhan bilang, Ia mau, Tuhan itu mau, Allah itu mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan perlengkapi kita. Itu makanya Tuhan gak biarkan kita sendiri untuk melakukan pekerjaan baik itu. Tuhan berikan Roh Kudusnya, Rohnya sendiri, dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan kan? Untuk menjadi saksi. Jadi Tuhan itu kalau dia memberikan pekerjaan baik bagi kita, Tuhan itu perlengkapi kita dulu. Tuhan berkati kita dulu, persiapkan kita. Tinggalkan yang lama. Ku berkati kau dulu untuk menjadi saksi. Emasmu tidak pernah kering. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Tuhan persiapkan dulu kamu. Biar orang kampung ini melihat. Biar melihat perbedaannya. Nanti dari Parahangan, dari Bereng Rambang, Amin. dari Manen Paduran berkumpul di tempat ini. Ya. Makanya siap-siap kamu Pak Tada. Ya, jangan hanya rumahmu yang kamu bangun ya, Pak Rijal. Ini juga harus kamu lebarkan rumahnya. Seperti yang dibilang Pastor Tony. Sejauh Kiri, mata memandang. kanan, Iya. muka, belakang. Persiapkan. Amin. Amin, 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 amin. Nanti dikirim berkat yang besar itu masih amin nggak? Amin. Iya. Ya Pak Rijal ya. Setia saja kita dalam Tuhan. Lakukan aja bagian kita. Seperti Tuhan gerakkan tadi ibu tadi. Kalau tergerak doa puasa, lakukan saja. Lakukan saja. Lakukan saja. Ya. Jangan lagi kepada hidup yang lama. Ya. Kalau sudah mendengar firman Tuhan, buka hati kita. Ibu Radus tadi, saudaraku sekalian, dia sudah memberikan dirinya sebenarnya sama Tuhan. Ya. Dia tidak akan suka lagi itu yang nama yang dibilangnya tadi itu. Curi. Ya. Dia tidak akan suka lagi berdengkoy. Nanti saudara coba lihat. Mabuk. Ya karena ini doa saya loh sama Tuhan. Tuhan, jamah si Radus Tuhan. Tolong dia untuk memberi dirinya sama Tuhan. Itu doa saya setiap hari kepada Tuhan. Karena dia orang yang spesial saya lihat. Ya. Oh, dia ini orang yang spesial. Nanti ketika Tuhan jamah dia nanti lihat saudara nanti akan lihat. Corong. Berbondong-bondong orang dibawa kepada Tuhan. Oh, saudara, ini bukan untuk memuji-muji, bukan memuji-muji mamanya si Atul, bukan. Tetapi dia orang yang spesial di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kita semua orang yang spesial. Tetapi dia ada spesialnya untuk tugas khusus dia. Radus ini ada tugas khusus yang spesial dikasih Tuhan. Karena Tuhan bilang apa?
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti ada pekerjaan spesial. Amin, saudaraku. Makanya nanti malam atau bagaimana cara Tuhan, kita nggak bisa tebak-tebak cara Tuhan bekerja menjamah hati si Radus kok. Karena dia spesial di mata Tuhan. Ya. Nanti lewat dia tuh banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Nanti kalian lihat dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Karena dia spesial di mata Tuhan. Makanya jangan tolak kasih Tuhan. Amin. Jangan. Semuanya kita spesial. Nanti kita bermacam-macam yang akan kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Percayalah, nubuatan itu digenapi. Nanti dari sini akan memberkati kota. Dari sini akan memberkati desa-desa yang lain. Dari sini akan memberkati pulau-pulau yang lain. Amin, saudaraku. Imani, makanya kita setia. Itu bukan omong kosong yang dibilang hamba Tuhan. Akan ada tempat baptisan khusus. Makanya Pak Untung harus siap-siap. Berarti di sini harus ada rumah pendeta. Pastor. Di belakangnya ada Kolam renang. Hah, nggak terbayang deh pokoknya. Biayanya dari mana Tuhan? Biayanya. Loh. Emangnya kalau Tuhan kasih kita tugas untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah itu, emangnya Tuhan tidak kasih kita? Saya mau tanya, kalau kalian suruh anak kalian jajan atau belanja ke pasar, kalian kasih uang nggak? Kasih modal nggak? Kamu beli ini nanti nak ya, beli ikan, beli telur, beli sarden, beli apa lagi yang biasa makan di lanting? Beli Indomie, ya, beli wadai. Dikasih uang nggak, saya mau tanya? Atau dia biarin aja pergi gitu ke pasar, ngambil beras, ngambil apa? Dikasih uang dong, diperlengkapi dulu, bensin motornya diisi dulu. Emangnya Tuhan kalau Tuhan bilang kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, emangnya Tuhan nggak perlengkapi kita dulu? Tetapi kita suka salah pikir, maunya kita langsung bilang langsung turun ratusan miliar. Mulai dari yang kecil-kecil Tuhan percayakan dulu. Amin, saudaraku. Amin. Iya, untuk melakukan pekerjaan baik, akhirnya nanti Tuhan mempertambahkan. Bagian kita adalah setia saja, taat saja sama Tuhan. Wow, amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita. Ya, ingat, sudah Tuhan siapkan pekerjaan yang baik bagi kita. Amin. Beritakan Injilnya. Tuhan kasih kita kesehatan untuk melayani Dia. Itu Tuhan kasih kita modal, kekuatan kesehatan. Amin, saudaraku. Aduh, si Radus ini ya saudara sekalian, nanti dia akan, tapi Radus terus hati saya ini ya. Nanti dia akan membawa orang-orang yang dia temui itu nanti, ya, yang biasa temannya berjoget itu nanti, ya, akan dia bawa. Bagaimana kalau kita menari kepada Tuhan di gereja? Amin. Begitu. Aduh, kalian ini bukan omong kosong. Nanti kalian lihat, ya. Tapi bagian kita adalah tetaplah setia, taat kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat perubahan-perubahan itu. Asal kita mau taat setia. Amin, saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu telah diberitakan Tuhan. Memang kami adalah orang yang sudah mati karena dosa dan pelanggaran kami. Kami adalah orang yang terbuang. Kami adalah orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi Engkau datang dalam hidup kami, menyelamatkan kami orang berdosa ini. Karena kasih karunia-Mu kepada kami, Engkau melihat kami dan menyelamatkan kami. Kau anugerahkan kami iman kepada Engkau, percaya kepada-Mu.
Kau selamatkan kami. Tidak cukup sampai di situ, Engkau berikan kami kehormatan untuk melayani-Mu, untuk melakukan pekerjaan baik yang Kau sudah rancangkan, yang Kau sudah siapkan bagi kami. Ketika Kau selamatkan kami menjadi ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau perlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam pekerjaan baik. Kami mau hidup melakukannya Tuhan. Kami mau hidup karena kami percaya Engkau sudah memberkati kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami terus taat dan setia akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.